Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali pada malam hari ini. Kita dapat duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi dalam kajian Islam umum yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Hafizahullah pada hari ini Kamis 29 September 2022 atau bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dan adapun tema kita pada malam hari ini adalah mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Iwan wal akhwati, adapun di akhir sesi nanti insya Allah kita dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan tema pada malam hari ini melalui Zoom chat atau melalui WA pribadi yang telah disiapkan oleh panitia. Taib, Iwan wal akhwati, langsung saja kepada Ustadz Muhammad Rajali Fikri Hafizahullah. Kita persilakan Ustadz. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya kita bisa bersama dalam satu kajian yang indah ya, yang kita berharap faedah dan pahala yang dicatat untuk kita secara sempurna dan memberatkan timbangan amal kita pada hari yang tidak lagi berlaku apa-apa yang kita miliki. Pada malam hari ini kita akan membahas tema ya, mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kajian ya tauhid ya, di mana seperti yang kita ketahui ya bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua ya, Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah ya, tidak akan mungkin bisa dicapai oleh seorang hamba jika dia tidak mengenali dan tidak mengetahui tentang Robnya yang disembah ya, dengan segala kebesaran dan keagungan yang dia miliki. Bisa saja seorang sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, tapi dia tidak bisa menggambarkan makna yang dia ucapkan karena dia tidak bisa memaknai ya, kalimat Allahu Akbar itu dengan makna yang sebenarnya ya, karena minimnya pengetahuan tentang makna tersebut. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, pernah seorang pendeta Yahudi ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana dia mengatakan secara jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ya Muhammad ya, inna najidu
annallaha subhanahu wa ta'ala yaj'alu samawati ala isba. Wahai Muhammad, kami dapati dalam kitab suci kami bahwa sesungguhnya Allah nanti pada hari kiamat akan meletakkan as-samawat, ya. As-samawat ini adalah jamak dari sama, ya, samaun, langit. Jadi para ulama sering menerjemahkan as-samawat, ya, jamak dari sama, maksudnya adalah langit-langit yang berlapis 7. Ya. Bahwa langit-langit yang berlapis 7 itu ya ja'alu ala isba, itu akan diletakkan oleh Allah di atas satu jarinya, ya, pada hari kiamat. Wal ardina ala isba, dan Allah juga akan meletakkan bumi-bumi, ya, dengan 7 lapisnya di atas satu jarinya, ya. Wasaro ala isba, dan seluruh permukaan tanah di atas satu jarinya. Wasyajaro ala isba, dan Allah akan meletakkan seluruh pepohonan, ya, yang ada di muka bumi di atas satu jarinya. Wal ma'a ala isba, dan seluruh air, ya, di atas satu jarinya. Wasairo khalqi ala isba, dan seluruh ciptaan Allah, ya, selain yang disebutkan tadi di atas satu jarinya. Ini adalah pernyataan seorang rohib, ya, pendeta Yahudi, ya, yang dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan satu pernyataan yang jujur, ya, bahwa dia mendapati dalam kitab suci mereka, yakni Taurat, yang menjelaskan tentang perkara ini, ya. Fadahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawadhiduhu tasdiqan liqaulil habar. Ya, maka mendengar pernyataan pendeta Yahudi ini, Rasulullah SAW tertawa lebar, ya, tertawa lebar hingga kelihatan gigi gerahamnya. Kita tahu kalau orang tertawa lebar tuh gigi gerahamnya sampai kelihatan, ya. Satu penggambaran bahwa Nabi benar-benar tertawa, ya. Tasdiqan liqauli habr, ya. Tertawanya Nabi itu untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh beliau, ya, pendeta itu. Kemudian Nabi pun membacakan firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 67, ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, ya. Dan tidaklah mereka, ya, orang-orang kafir itu mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, ya, dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal pada hari kiamat nanti bumi ini dalam genggaman Allah Azza wa Jal, ya. Was samawatu matwiyatum biyamini, dan langit-langit yang berlapis 7 itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Dalam satu riwayat sebutkan Allah menggulung dan melipat langit-langit itu seperti seorang sedang melipat kertas, ya. Penggambaran kepada kita, ya, betapa Allah memiliki kebesaran dan keagungan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ya. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, mas samawatu as-sab', ya, bahwa langit yang berlapis 7 itu, wal arduna sab', dan bumi yang berlapis 7 itu, fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum, bahwa langit-langit yang berlapis 7, bumi-bumi yang berlapis 7 itu diletakkan di telapak tangan Allah, maka perumpamannya adalah seperti ketika kalian meletakkan khordal, ya, biji sawi yang kecil di telapak tangan salah seorang dari kalian, ya.
Ini penggambaran tentang betapa besar dan agungnya zat Allah yang meletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di atas telapak tangannya, itu seperti seorang di antara kita yang meletakkan biji sawi di telapak tangan kita, ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya. Eh, Gambaran dalam hadis-hadis di atas, ya, ini adalah menjelaskan kepada kita, ya, tentang keagungan dan kebesaran yang Allah miliki, ya, dan betapa kecilnya bagi Allah makhluk-makhluk yang telah Ia ciptakan, ya, sekalipun makhluk tersebut adalah makhluk yang menurut kita adalah makhluk yang paling besar, ya, makhluk yang tidak mampu kita yang kita perdalam menurut kadar akal yang kita miliki. Misalnya kita mengetahui bahwa bumi itu adalah makhluk Allah yang besar, ya, yang dia menampung apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di atas dan di bawahnya. Ya. Ada miliaran manusia dari zaman ke zaman yang ditampung oleh bumi. Ada miliaran hewan, pepohonan, bebatuan, ya, ada lautan, ada gunung, ya, yang semua itu diletakkan di atas satu jari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Demikian juga dengan langit. Langit seperti yang kita tahu dia adalah makhluk Allah yang menampung apa yang ada di dalamnya, ya. Ada miliaran bahkan jumlah yang tidak terhingga dari populasi malaikat, ya. Dalam satu hadis sebutkan bahwa di atas langit, ya, tidaklah jarak 4 jari, ya, kecuali ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hampir-hampir langit itu tidak mampu menanggung beban, ya, karena banyaknya penduduk langit, yakni yang dimaksud adalah para malaikat, ya, yang sangat besar, ya. Besar-besar tidak terhingga, ya. Disebutkan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, bahwa besarnya malaikat Israfil itu kakinya menghunjam ke dasar bumi, ya, hampir lututnya mendekati atau di atas di langit ketujuh. Kemudian kepalanya mendongak mendekati arsy Allah Subhanahu wa taala, matanya melihat ke atas, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, kapan perintah datang untuk meniupkan trompet atau sangkakala. Ya, penggambaran yang sangat menakjubkan, ya, di antara makhluk yang Allah ciptakan seperti malaikat Israfil memiliki besar fisik yang sedemikian rupa, ya, tidak terbayangkan oleh akal manusia. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala langit itu kecil, ya. Betapa langit yang menampung malaikat-malaikat yang begitu besar, ya, menampung jutaan planet-planet, tata surya, namun semua itu hanya diletakkan oleh Allah di atas satu jarinya. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, ya, rahimakumullah, wajar, ya, jika seluruh makhluk, ya, di atas bumi maupun di langit mereka semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik sujudnya itu karena suka maupun terpaksa. Dikatakan suka bagi makhluk-makhluk Allah yang menyadari dan memahami bahwa mereka memiliki Sang Pencipta yang demikian besar dan agung, ya, sehingga mereka secara sukarela bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali, ya, sampai pepohonan, bebatuan, ya, air semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara bersujud yang tidak bisa dipahami oleh manusia, ya. Atau ada di antara makhluk-makhluk Allah itu yang dia sujud kepada Allah secara terpaksa, ya. Misalnya di antara kebiasaan orang-orang musyrik yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di
kondisi-kondisi tertentu ketika mereka merasa terjepit, ya, merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Dan saat itu mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya? Hanya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadis di atas ya, juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah ia adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri, ya. Seperti Allah memiliki sifat yang dia sebutkan bahwa dia memiliki tangan, ya, memiliki jari, ya, memiliki jari yang tentunya hakikatnya adalah tidak sama dengan selainnya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, hal ini tentunya membuat ahli bid'ah, ya, para ahli bid'ah itu kebingungan, ya. Mereka kebingungan sebab hadis-hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa Allah memiliki tangan dan jari, ya. Sedangkan kita mengetahui bahwa di antara kesesatan ahlul bid'ah adalah mereka menolak bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mereka katakan menyerupai manusia, seperti memiliki tangan dan jari. Ya. Mereka rasanya ingin menolak mentah-mentah. Ya. Tidak mungkin Allah memiliki tangan dan jari. Namun mereka dapati bahwa keterangan ini, ya, selain keterangan yang ada pada riwayat-riwayat yang lain, di keterangan ini khususnya bahwa penjelasan Rasulullah SAW mengenai Allah memiliki tangan dan jari itu terdapat dalam riwayat yang mereka akui bahwa riwayat ini tidak bisa ditolak, yakni riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Mereka pun kebingungan. Ya, akhirnya untuk melestarikan kesesatan mereka, akhirnya mereka muter-muter untuk mencari jalan, ya, bagaimana mempertahankan argumentasi mereka di atas kesesatan tersebut. Nah, satu-satunya cara adalah mereka berusaha untuk mentakwil, ya, mentakwil hadis tersebut. Ya. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, tidaklah dimaksudkan membenarkan perkataan pendeta Yahudi tersebut, ya, tetapi justru adalah membantahnya, ya, membantah perkataan pendeta Yahudi tersebut. Ini tentunya adalah takwil yang salah, ya, takwil yang salah. Kalau orang tidak setuju, ya, atau ingin membantah, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tertawa, ya, tentunya Nabi Shallallahu tidak tertawa, ya. Tetapi harusnya Nabi SAW itu marah, ya, marah. Makanya di dalam hadis tersebut, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, beliau pun membenarkan perkataan pendeta Yahudi tersebut. Ya. Fadohikan Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa, hatta badat nawadhiduhu, hingga kelihatan gigi gerahamnya. Tasdiqon liqauli habr. Ketawanya Nabi itu tasdiq, dalam artian membenarkan, keadaannya membenarkan liqaulil habr, ya, perkataan pendeta tersebut. Jika perkataan pendeta tersebut adalah sebuah kesalahan, ya, apalagi kesalahan ini berkaitan dengan kekufuran, kesyirikan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah, ya. Kemudian Nabi pasti akan menjelaskan hal yang benar. Ya. Namun Nabi malah menguatkan perkataan pendeta tersebut, ya, dengan membacakan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 67 tadi, dan kemudian Nabi meninggalkan pendeta tersebut dalam keadaan setelah mendapatkan pembenaran dari Nabi dan menyempurnakan, ya, makna yang disebutkan oleh pendeta tersebut. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam
gambaran dalam hadis ini ya, kita mendapatkan faedah ya yang besar ya, yang berharga ya, bahwa sesungguhnya di antara bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bisa memahami secara mendalam akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara dan salah satu jalan supaya seseorang bisa benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan rasa takut dan harap ya, agar seseorang benar-benar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khusyuk, dan kekhusyukan itu bisa muncul manakala seseorang memiliki pemahaman yang memadai tentang siapa yang dia sembah ya, dan tentang siapa yang dia durhakai ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik tentang dirinya dan menjadikan kita hamba-hamba yang takut dan khusyuk dalam beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas pencerahannya pada malam hari ini, dan langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk malam hari ini Ustadz. Pertanyaan yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa arti sebenar-benarnya tawakal? Dan bagaimana sebenarnya tawakal itu Ustadz? Kadang kita berpikir kita sudah tawakal, tapi pertolongan Allah itu belum datang juga Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Tafadhal Ustadz. Nah, tawakal ya, dalam bahasa Arab artinya bersandar ya, berserah diri ya, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ukurannya ya, kita bisa kembali kepada apa yang dicontohkan oleh para anbiya ya, para nabi ya, di mana ketika mereka bertawakal, maka tawakal mereka adalah tawakal yang total ya. Kita mengetahui bagaimana bertawakalnya Nabi Ibrahim alaihi salam ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan terjepit ya, di mana ia dilemparkan ke dalam api oleh pasukan Namrud untuk dibakar ya. Kondisi itu tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam ketakutan ya, gusar ya, atau ingin berlari, tetapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang penuh ya, yang total, sehingga yang terjadi adalah Allah membalas rasa tawakalnya dengan menyelamatkan ia dari sergapan dan panasnya api ya. Ya naru kuni kun bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya ya, Hajar dan Ismail saat bayi ya, di satu lembah yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah, di mana dulu adalah lembah-lembah yang tidak ada yang tertinggal di situ ya, tidak ada sebatang pohon ya, tidak ada air, tidak ada kehidupan ya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tawakalnya yang tinggi ya, dia tinggalkan istri dan anaknya ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Oleh karenanya dikatakan sebuah tawakal dari seorang hamba itu adalah benar jika tawakal itu tidak dibarengi dengan keraguan ya. Tidak dibarengi dengan keraguan. Manakala seorang menyebutkan lisannya bahwa dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala tetapi hatinya ragu, maka ini tidak disebut dengan tawakal yang benar ya. Kalau kita keluar rumah, kita berdoa ya, bismillahi ya, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah ya, dengan nama Allah aku
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya mengharapkan pertolongan Allah ya. Kecuali kekuatan dan daya itu datangnya dari Allah. Maka ucapan ini haruslah disertai dengan menghadirkan hati bahwa kita benar-benar bersandar kepada kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun lainnya adalah dalam tawakal itu selain tidak boleh ragu-ragu, maka dia juga tidak boleh tergesa-gesa ya, apalagi dibarengi dengan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa saya sudah bertawakal tapi kok tidak Allah balas rasa tawakal saya itu ya. Nggak boleh. Ini menunjukkan tawakal kita belum benar sebagai bentuk tawakal ya. Tapi tawakal yang benar adalah kita meyakini akan janji-janji Allah di mana Allah akan membalas tawakal yang dihadirkan dalam hati hambanya. Bahkan tawakal dalam posisi tertentu ketika Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya tentunya dengan tawakal yang benar, bahwa hasbuh, maka Allah dia akan mencukupi segala kebutuhannya. Ya, ini adalah satu pernyataan dari Rob kita ya, dari zat yang tidak pernah mendustai perkataannya. Ya, bagaimana seorang mukmin akan meragukan perkataan Tuhannya ya, yang memiliki keagungan, kebesaran dan kemuliaan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Maka tugas kita adalah memperbaiki keadaan hati kita supaya kita selanjutnya bisa bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar ya. Wallahu taala alam. Iya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita meluruskan pendapat keluarga yang berpikir dan berbicara bahwa semua agama itu sama Ustaz dan semua agama itu baik Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini adalah tentunya perkataan yang bisa mengeluarkan seseorang ya, jika dia meyakininya, dia mengeluarkan dari keimanannya ya menuju kekufuran ya. Oleh karenanya jika ini datang dari keluarga kita maka segeralah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kuat ya dan bertekad untuk bisa menyelamatkannya ya dengan mendakwahinya ya. Tentunya sekali lagi diingatkan bahwa berdakwah kepada keluarga ya hendaklah dilakukan dengan penuh kesabaran ya, dengan penuh kesantunan ya. Hati-hati ya bagaimana caranya apa yang kita sampaikan tidak membuat mereka semakin menjauh ya. Tentunya yang diutamakan adalah pendekatan secara emosional ya. Bagaimana mereka merasa nyaman dengan kita ya. Setelahnya kita bisa memberikan nasihat kepada mereka perlahan demi perlahan dan tidak terburu-buru untuk segera mendapatkan semacam penerimaan ya dari dakwah yang kita sampaikan. Tapi yang kita pahami bahwa memahami semua agama sama ya, semua agama benar atau baik ini adalah kekufuran ya. Karena kalau seperti itu ya untuk apa Allah menurunkan ayat ya innad dina indallahil Islam ya, sungguhnya agama yang benar yang diridhoi Allah adalah Islam ya. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam ini maka dia akan ditolak ya. Artinya keimanannya, amal solehnya itu akan ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin dan pada hari kiamat dia termasuk orang yang rugi ya, menyesal ya. Ternyata semua kebaikannya tidak dianggap. Oleh karenanya ini bukan perkara yang remeh ya, bahkan perkara ini adalah perkara yang lebih besar dari dosa-dosa besar semacam meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan lainnya. Semoga Allah memberi pahala kepada orang di antara kita yang menjadikan ini sebagai ladang pahala ya, memberikan nasihat kepada keluarganya untuk memperbaiki pemahaman
terhadap hal ini ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustadz, bolehkah kita pergi umroh hanya bersama ibu dan saudara perempuan tanpa mahram Ustadz? Hanya dengan sesama wanita saja Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya, hukum asal seorang wanita apabila dia bersafar ya, termasuk dalam hal ini adalah haji dan umroh, maka eh, tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Oleh karenanya di antara persyaratan bagi seorang wanita ketika ia ingin haji atau umroh adalah sesuatu yang tidak disematkan kepada syarat untuk seorang haji dan umroh dari kaum lelaki ya. Kalau kaum wanita di antara persyaratannya adalah dia memiliki mahram. Maka tidak wajib baginya melakukan haji dan umroh ya, jika padanya belum ada mahramnya ya, sampai ada mahramnya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana seorang wanita yang haji atau dia pergi umroh tanpa mahram, apakah haji dan umrohnya diterima ya? Secara hukum haji dan umroh yang dilakukan oleh seorang wanita tanpa mahram ya hukumnya sah ya secara hukum, tetapi perjalanannya itu haram. Maka dia telah melakukan satu ibadah yang sah secara hukum, tetapi dia dibebani oleh dosa ya. Allahu a'lam. Baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz. Di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Apa wali Allah itu punya karomah? Apa yang dimaksud karomah dan apa beda karomah dengan mukjizat Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya. Uh, dalam pembahasan tauhid ya, ada 4 kejadian yang istimewa ya, yang memang itu benar-benar ada ya. Yang pertama ada yang disebut dengan irhas. Irhas ini adalah satu keistimewaan yang ada pada seorang calon nabi ya, seorang calon nabi atau rasul ya. Di mana ini tidak didapati dari selainnya ya. Misalnya irhas yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika ia ditinggalkan ibunya di dalam goa ya, dia hanya hanya menggigit atau mengisap jempolnya, maka seperti dia sudah kenyang ya, seperti keluar susu dari jempolnya. Atau irhas yang terjadi pada diri Nabi Yusuf misalnya, di mana dia bermimpi ya, bahwa 11 bintang, bulan dan matahari itu bersujud kepadanya. Atau irhasnya yang dimiliki oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana beliau pada usia 6 tahun ya, di bedah dadanya, dikeluarkan perkara-perkara yang buruk ya, tanpa jahitan ya, tanpa sesuatu yang berkaitan dengan medis ya. Dan kejujurannya sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seorang rasul ya. Mukjizat itu dari kata ajazun, artinya lemah. Artinya mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan kekuatan dari musuhnya para rasul ya. Di mana dengan mukjizat ini dia bisa melemahkan sangkalan-sangkalan dari musuh-musuhnya. Oleh karenanya mukjizat itu tentunya disesuaikan dengan kondisi di zamannya, sesuai dengan kondisi apa yang tren terjadi di umat tertentu. Misalnya mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, ya tongkatnya bisa jadi ular, karena saat itu memang banyak ahli-ahli sihir yang bisa merubah tali ya sesuatu itu jadi ular. Atau kondisi saat itu yang dihadapi Nabi Musa memang ular, maka tongkatnya pun bisa jadi ular. Dan tongkat bisa membelah lautan karena saat itu memang di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya adalah lautan yang membentang. Kalau tidak dibekukan laut itu, dia tidak bisa lari ya. Atau mukjizatnya Nabi kita SAW, kenapa mukjizat tertingginya adalah Al-Quran? Karena di zaman itu
yang paling tren adalah syair-syair ya, banyaknya orang-orang yang bisa membuat syair-syair yang indah dan seorang penyair itu dianggap ya sebagai sebuah tokoh ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang istimewa itu namanya karomah. Karomah ini terjadi pada diri dari wali-wali Allah ya, aulia Allah, di mana karomah ya ciri khasnya adalah dia tidak terjadi secara terus-menerus. Dan karomah ini adalah dimiliki oleh wali-wali Allah yang benar-benar murni keimanannya ya. Maka biasanya karomah itu tidak dipamer-pamerkan, bukan untuk ajang pamer atau sesuatu yang dijadikan semacam apa kalau orang sekarang itu pengobatan dan sejenisnya. Dan yang keempat adalah istidroj. Istidroj ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang fasik ya. Di mana dia seperti kelebihan tetapi istidroj itu maknanya adalah membuat dia semakin jauh ya, mempertinggi tempat jatuh. Diberikan kepada orang yang hakikatnya bermaksiat kepada Allah tetapi seolah-olah dia memiliki keistimewaan. Oleh karenanya karomah tentu berbeda dengan mukjizat ya, karena mukjizat untuk para nabi dan rasul, sedangkan karomah itu adalah kepada wali-wali Allah yang memiliki keimanan dan amal soleh yang benar. Wallahu taala alam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustadz, bagaimana menjelaskan kepada anak tentang kebesaran dan keagungan Allah? Karena terkadang pada saat menyuruh mereka untuk beribadah, mereka belum punya motivasi dan hanya menurut kepada orang tua, belum keluar dari hati mereka sendiri, Ustadz. Tafadhal, Ustadz. Iya, di dalam dakwah, dalam mendakwahi itu memang terbagi dua. Kalau metode Al-Quran, kalau mendakwahi kepada anak-anak, dia lebih dikenalkan pada Islam ya pada Islam, yakni mereka praktek dulu ya, mereka praktek dulu baru keimanan menyusul. Sebaliknya kalau mendakwahi orang-orang dewasa, maka dia diutamakan adalah keimanan ya. Setelah itu baru Islam. Jadi kalau berdakwah kepada anak kecil, mereka diajarin sholat, mereka diajak berpuasa ya, belajar puasa gitu. Tanpa harus terlalu dalam mengenalkan kenapa mereka harus sholat dan puasa. Tetapi sungguh baik jika kita memikirkan bagaimana mereka dari kecil ya mulai bisa memahami perkara-perkara keimanan yang disesuaikan dengan nalar berpikir mereka ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mereka sholat dan sholat mereka itu berdasarkan karena mulai pengenalan mereka terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa cerita atau apa namanya mentadaburi apa yang mereka lihat ya, apa yang mereka lihat ya sebagai salah satu pelajaran untuk mengajarkan kepada mereka tentang kebesaran dan keagungan Allah. Misalnya kalau kita jalan sama mereka, misalnya sedang berada di pantai ya, suruh mereka mendeskripsikan betapa luas dan besarnya lautan itu. Nah, siapa penciptanya? Allah, dan Allah lebih besar dari semua makhluknya. Apa saja yang mereka ketahui besar dari makhluk-makhluk Allah ini, katakan bahwa Allah lebih besar dari apa yang Dia ciptakan. Nah, hadis yang kita bahas tadi, ini sebenarnya salah satu penggambaran kepada kita ya, bahwa perbandingan-perbandingan tentang makhluk-makhluk Allah yang besar itu ya, dan Allah adalah zat yang jauh lebih besar dari makhluknya ya, dengan penggambaran betapa yang besar saja diletakkan di atas satu jari, dan ini juga masih relevan ya untuk diajarkan kepada anak-anak kita ya, tentunya dengan menyederhanakan bahasa sehingga nalar mereka bisa bisa menangkapnya ya. Semoga Allah memberikan faedah ilmu yang kita miliki ya untuk anak-anak kita ya. Allahu a'lam. Tayyib, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Seringkali dalam hadis menerangkan kenikmatan terbesar adalah bisa melihat wajah Allah. Atau Allah akan menyingkapkan betisnya. Apakah pernyataan tersebut dalam arti yang sebenarnya atau dengan wujud yang sangat besar, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Eh, iya, kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Wajah-wajah penduduk surga itu berseri-seri, ya, karena mereka melihat Rob mereka, ya, mereka bisa melihat Rob mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan tentang bahwa kalian nanti akan melihat wajah Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ya. Maka para sahabat bertanya, apakah mereka akan kesulitan melihat wajah Allah, ya? Maka Rasulullah menggambarkan, bagaimana menurut kalian ketika terjadi bulan purnama? Apakah kalian berdesakan untuk melihat bulan purnama tersebut? Jawabnya, tidak ya Rasulullah. Nah, maka seperti itulah kalian akan melihat wajah Allah dalam keadaan kalian tidak berdesak-desakan dan tidak kesulitan untuk melihatnya. Oleh karenanya ini adalah satu keimanan yang keimanan yang tidak ada nilai tawar di sini bagi seorang mukmin, bahwa Allah memiliki wajah dan kita bisa melihat wajah Allah di surga, ya, tanpa tanpa hijab, ya, dan secara berdasarkan dengan kasat mata, ya, melihat secara kasat mata. Sehingga dalam hal ini bukan majas, ya, bukan kiasan, tetapi benar-benar seperti redaksinya, ya. Adapun tersingkapnya betis Allah, wallahu a'lam, ya. Saya belum pernah dengar dan belum pernah baca riwayat tentang itu, ya. Nah, Baik, Ustaz. Di pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh pergi ibadah baik haji ataupun umroh dengan cara berhutang dan nanti dicicil setelah pulangnya, Ustaz? Karena ada yang menawarkan di Pekanbaru seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. iya. Wallahu a'lam, ya. Ini ada ikhtilaf ulama terkait ini. Tetapi memang hukum asal, ya, perginya seseorang untuk haji dan umroh karena kemampuan, ya, secara finansial, selain memiliki kemampuan fisik untuk berjalan ke sana, untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi hukum asalnya adalah memang mampu, ya, secara finansial. Adapun orang yang harus berangkat haji dan umroh dengan cara berhutang, ya, maka saya pernah membaca fatwa As-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan, ya, dalam dua kondisi, ya. Kondisi pertama, seseorang yang dia berhutang untuk haji atau umrohnya, maka dia diperkenankan jika memang dalam hitung-hitungannya dia bisa membayar hutang tersebut, ya. Tidak dalam keadaan kesulitan, ya. Secara hitung-hitungan dia memang mudah membayar hutang tersebut dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kondisi kedua adalah dilarang atau tidak dianjurkan jika tidak jelas, ya, pembayarannya, artinya dia belum belum tentu dia mampu membayar hutang tersebut, ya. Lebih baik dia menangguhkannya. Dan tentunya yang dimaksud dengan hutang ini adalah hutang yang jangan sampai terkait dengan perkara riba, ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh sebentar, Ustaz. Ustaz, apa dosa dari seorang ayah yang sudah berpisah tapi tidak memberikan nafkah ke anak dan kasih sayangnya, Ustaz? Tidak memberikan nafkah dan kasih sayangnya ke anak, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Wallahu a'lam, ya. Kondisi ini tentu kembali kepada
keadaannya ya, keadaan masing-masing ya. Keadaan pertama ya, eh, apakah yang dimaksud dengan tidak bertanggung jawab atau menelantarkan itu dalam kondisi ayahnya memang sudah berkelimpahan, artinya atau dia memiliki kemampuan untuk pembiayaannya, atau dalam kondisi memang ayahnya juga tidak mampu ya, tidak mampu untuk memenuhi eh, tanggung jawabnya. Maka dalam hal ini dikembalikan pada kondisinya ya, pada kondisinya. Bukan karena anggapan tetapi melihat kondisi yang terjadi. Oleh karenanya sebenarnya jika terjadi perpisahan ya, idealnya memang eh, harusnya tetap terjalin komunikasi yang wajar ya, yang wajar antara eh, apa namanya seseorang yang menjadi kedua orang tua dari anak ini apabila anak ini masih kecil ya. Kalau anaknya sudah besar ya tentunya harusnya anak dan ayahnya bisa berkomunikasi secara baik ya, secara normal sehingga bisa didapatkan apa namanya kesepakatan-kesepakatan dan permintaan-permintaan yang bisa di apa namanya diharapkan ya terpenuhi ya, dari kebutuhan sang anak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hati-hati kita ya, dan keadaan-keadaan kita apakah sebuah kesalahan itu dilakukan karena kesengajaan atau karena keadaan yang eh, apa namanya yang menimpa diri seseorang. Allahu a'lam. Oh iya Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, bila kita sudah belajar dengan Ustadz Salaf, apakah boleh kita belajar dengan Ustadz yang bukan Salaf Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Iya. Yang dimaksud dengan Ustadz Salaf itu begini ya, maksudnya seorang guru agama yang dia kita pahami mengenal manhaj salaf ya. Ketahuilah sesungguhnya Islam itu hanya bisa diamalkan baik dari segi pemahaman maupun dari segi apa namanya pengamalan. Yang benar adalah pemahaman dan pengamalan di atas manhaj salaf ya. Manhaj salaf maksudnya metode yang dilakukan oleh generasi salaf, generasi terdahulu. Karena mereka adalah generasi yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai generasi yang mendapatkan petunjuk ya, dan mendapatkan keselamatan. Jadi seorang dai kalau disebut dia Ustadz Salaf, maksudnya dia mengajarkan agama dengan metode yang dipahami oleh para salaf. Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf. Maksudnya generasi-generasi yang dijamin oleh Nabi, terutama 3 generasi awal umat Islam ya. Seseorang yang dia sudah memahami tentang manhaj salaf ya, hukum asalnya dia tentu tidak boleh ya, belajar kepada guru yang tidak memahami manhaj yang benar ini, karena dikhawatirkan dia tertimpa syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan yang dia tidak mampu untuk menangkalnya ya. Kecuali seperti pertanyaan di pekan yang lalu kalau nggak salah, ya bagaimana belajar Al-Quran misalnya, belajar Al-Quran atau belajar bahasa Arab ya kepada seorang guru yang tidak memiliki manhaj yang benar. Maka jawabannya adalah kalau sekedar untuk belajar bahasa ya, atau belajar tajwid, maka ini tidak mengapa ya. Asal dia tidak menyentuh pada perkara-perkara akidah atau hukum-hukum. Jadi hukum asalnya adalah mengupayakan untuk menghindari belajar kepada guru yang diketahui bahwa dia tidak memiliki manhaj yang benar ya. Wallahu a'lam.
Tayyib Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa standar seorang itu dikatakan ulama dan bagaimana kiat-kiat mendidik anak agar menjadi seorang ulama Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya, eh, ulama itu ya bahasa ya. Sebenarnya dari kata alim ya, ulama itu jamak dari kata alim. Alim itu artinya berilmu ya. Ulama ya sering didefinisikan sebagai orang yang dalam pengetahuannya terhadap agama ya. Seorang ulama ya, ini kalau secara bahasa maka dia bisa berbeda ya jika diartikan secara istilah. Secara bahasa dalam budaya kita kalau disebut ulama ya yang penting dia terkenal ya, terkenal sebagai seorang yang mengajarkan ilmu agama ya. Maka dalam perbendaharaan kata di Indonesia maka ulama selalu diidentikan dengan seorang yang sudah terkenal ya sebagai seorang yang mengajarkan agama ya. Tentu ini berbeda dengan definisi ulama dari sisi timbangan ilmu ya, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau memberikan standar yang sangat ketat ya. Seorang ulama itu adalah seorang yang memahami Al-Qur'an ya secara baik ya, secara baik bahkan sampai kepada urusan tafsirnya ya, lughahnya ya, sampai tata bahasanya. Kemudian seorang ulama itu adalah menguasai as-sunnah, menguasai hadis dengan segala pernik-perniknya ya, seperti pengetahuan tentang ulumul hadis ya, ilmu-ilmu hadis atau pengetahuan tentang apa namanya doib dan sohinya hadis ya, itu namanya ilmu riwayah dan diroyah ya. Kemudian seorang ulama itu adalah orang yang memahami bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya dan seorang ulama itu adalah orang yang memahami tentang ikhtilaf ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Dan ini adalah satu ukuran atau standar yang sangat tinggi ya. Tidak semua orang yang mengajarkan agama dia disebut ulama dari sisi definisi ini. Oleh karenanya kalau kita sebut seorang sebagai ulama, dia adalah orang yang kapasitasnya bukan main-main ya, bukan main-main. Saya sering membuat satu gambaran kepada banyak orang ya yang sering salah dalam meletakkan makom ulama ini kepada setiap orang. Mungkin kaum muslimin di dunia ini kenal yang namanya Dr. Zakir Naik ya. Zakir Naik ya, dia dikenal sebagai seorang ahli perbandingan agama ya. Beliau adalah orang yang kerap belajar dengan para ulama ya. Beliau itu mondar-mandir ke Mekah, Madinah menimba ilmu para ulama ya. Jadi beliau sendiri sebagai dai yang sangat dikenal, beliau sendiri kapasitasnya bukan sebagai ulama ya. Bukan sebagai ulama, beliau pun belajar dari para ulama ya. Nah, kita gambarannya kalau seperti Zakir Naik yang memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh banyak orang, bukan sebagai ulama, apatah lagi seseorang yang hanya dikenal ya, misalnya dikenal di televisi, dikenal di YouTube ya, atau dia banyak mengajar agama ya, maka belum tentu dia adalah seorang ulama. Karena ulama dia dikenal oleh ulama-ulama lain dari karya-karya yang dia miliki. Allahu a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini mengenai orang yang sudah tidak merayakan ulang tahun Ustaz, tetapi masih mau memakan kue hidangan dari orang yang merayakan ulang tahun Ustaz. Apakah ini bisa disebut sebagai munafik Ustaz? Karena tidak mau merayakan ulang tahun, tapi mau makan kue orang yang merayakan ulang tahun Ustaz. Tafadhol Ustaz, masukannya. Saya nggak tahu ya. Tapi begini ya,
harus dibedakan ya antara hukum merayakan ulang tahun ya dengan makanannya ya. Makanan yang ada itu tidak jadi haram ya, makan itu tidak jadi haram. Yang haram adalah eh, i'tiqad, keyakinan ya dan perilaku untuk merayakannya. Karena ini masuk dalam kategori tasyabbuh bil kufar ya, menyerupai keadaan atau kebiasaan orang-orang kafir ya. Tapi kalau misalnya orang baru ulang tahun ya, kita dikasih makan gitu tanpa ada apa namanya iktiqad yang masuk dalam pikiran kita ya bahwa kita menyetujui atau bahwa kita ikut merayakannya ya maka makan makanannya ya nggak apa-apa ya karena makanannya itu bukan sesuatu yang haram ya apalagi kalau makan itu nggak dimakan jadi mubazir ya. Jadi harus dibedakan antara perilaku dengan makanannya ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, selesai sudah pertanyaan kita bacakan pada malam hari ini Ustaz. Selanjutnya mohon kesediaannya untuk memberikan motivasi dan ringkasan kajian kita malam hari ini Ustaz, sekaligus menutup kajian kita. Tafadhal Ustaz. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ya. Jadi di antara sebab terjadinya kesyirikan ya pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena tidak adanya apa namanya keyakinan ya atau pengagungan kepada Allah itu dengan pengagungan yang sebenar-benarnya pengagungan ya. Seandainya seluruh manusia ini mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kesyirikan tidak akan terjadi karena hakikatnya orang yang menyekutukan Allah itu karena dia menganggap ada sesuatu makom atau keadaan yang layak ya menyamai Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya orang-orang syirik terdahulu di zaman Nabi Nuh, mereka meyakini bahwa Allah yang tinggi, tetapi mereka juga meyakini ada di antara hamba-hamba Allah yang memiliki kesolehan yang layak dimintain pertolongan untuk menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Maka dalam hal ini mereka menyamakan Allah dengan orang soleh ini dalam urusan kelayakan untuk dimintai pertolongan. Padahal kita diajarkan untuk iya karena abu dua, iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Begitu juga dengan perbuatan maksiat ya banyaknya kejadian perbuatan maksiat yang dilakukan oleh para pelakunya itu karena mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah secara semestinya. Oleh karenanya jika kita ingin menjadi seorang hamba yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk dalam beribadah, ya hendaklah kita bisa mengenali, memahami dan mendalami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya, bahwasanya di antara hamba-hamba Allah itu yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Mengapa ulama? Ya karena ulama mereka adalah orang-orang yang paling mengerti Allah ya, paling mengerti nama, sifat, kebesaran dan keagungan yang Allah miliki. Ini yang membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah menjaga kita, membimbing kita ya, dan menjadikan hati-hati kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberikan apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala bagi yang menyampaikan. Dan akhirnya Anda sebagai moderator mohon keikhlasannya jika ada khilaf dan salah kata dalam penyampaiannya pada malam hari ini dan juga mewakili tim Ashabikunal Awalun juga Solihat Community kami undur diri dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.